Jangankan untuk bertemu, memandangmu saja sudah tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Sepenggal nyanyian yang saya nyanyikan tadi, ini menceritakan suatu keadaan di mana orang yang dia cintai ternyata tidak tercipta untuk dia. Malah dia ditinggal nikah. Aduh, sakit hati banget kan? Kalau misalkan Anda mengalami hal semacam itu, ditinggal oleh orang yang dicintai, dia memilih untuk menikah dengan orang lain, maka tips yang akan saya bahas ini sangat cocok sekali. Karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar nggak sedih lagi ditinggal menikah. Poin pertama yang perlu untuk dilakukan adalah beri waktu Anda untuk bersedih. Banyak orang ketika dia disakiti, ya, dia lupa bahwa dia boleh kok bersedih, dia boleh kok untuk menangis, dia boleh untuk eh, beristirahat sejenak, kemudian meluapkan kesedihannya. Yang nggak boleh adalah meratap, kenapa ini terjadi, kenapa dia bukan jodohku, kenapa dia memilih orang lain. Itu yang nggak boleh. Anda boleh untuk bersedih, ternyata dia bukan jodoh Anda. Ya, kesedihan yang Anda rasakan itu adalah hal yang wajar. Jadi, menangis bisa menjadi suatu solusi agar emosi Anda bisa membaik setelahnya. Dan dengan menangis pula bisa mengeluarkan energi-energi negatif di dalam diri kita. Kemudian selain itu, yang kedua, Anda butuh teman. Ketika Anda sudah tuntas dengan kesedihan Anda bisa mencari teman baik, teman yang bisa diajak untuk memahami kondisi Anda, ya. Karena dengan teman yang baik ini, dia bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika Anda mau curhat, dia mendengarkan, dia bisa kasih saran yang baik. Nah, kondisi ini akan membuat hidup Anda jauh lebih baik daripada Anda memendam sendiri sakit hati Anda atau Anda meluapkan kesedihan Anda, sakit hati Anda dengan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Mencari hiburan ke hal-hal yang negatif itu juga nggak baik kan? Maka lebih baik carilah teman yang bijak, carilah teman yang bisa menjadi pendengar yang baik untuk Anda dan memberikan kata-kata positif untuk Anda, ya. Atau kalau syukur-syukur dia mau diajak untuk ke tempat-tempat yang positif, rekreasi bareng gitu ya, agar Anda bisa fresh kembali, hati Anda bisa menerima apa yang sudah terjadi. Gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah belajar untuk memaafkan. Maafkan semua yang sudah terjadi. Keputusan dia untuk memilih jalannya sendiri perlu untuk dihargai, ya. Karena kalau misalkan kita mau memaafkan orang yang bersalah, positifnya banyak banget pemirsa. Itu nggak hanya bikin kita jadi lega, jadi lebih menerima, jadi lebih ikhlas. Tetapi Tuhan pun akan memberikan ganti yang lebih baik dengan cara yang lebih cepat pula, gitu. Tapi banyak orang yang melupakan hal ini, dia malah menyimpan dendam, memilih untuk ngebenci gitu ya, yang endingnya dia malah nggak bisa ikhlas, dia pun nggak kunjung dapat ganti yang lebih baik, ya kan? Maka dari itu memaafkan, maafkan semuanya, maafkanlah diri Anda, nggak usah nyalain diri sendiri, menganggap diri sendiri yang payah, menganggap diri sendiri nggak bisa jadi orang yang terbaik untuk dia, nggak usah. Begitu juga nggak usah menyalahkan dia, karena dia sudah mengambil keputusan. Apa yang sudah diputuskan oleh dia, itu adalah bagian dari takdirnya, gitu. Anda pun sama. Anda harus bisa menerima ya, takdir yang akan Anda jalani ke depannya. Karena bisa saja Anda akan tersenyum ketika sudah ketemu dengan jodoh Anda. Syukur alhamdulillah ya, dulu aku nggak sama si itu, gitu. Syukur alhamdulillah ya, akhirnya aku bertemu dengan orang yang jauh lebih baik, jauh lebih gemati, jauh lebih menerima, gitu. Otomatis Anda akan merasa bahagia. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mengisi hari-hari dengan kegiatan baru atau kegiatan yang sudah ada tapi jauh lebih dinikmati gitu. Karena kalau misalkan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya, bisa membuat pikiran jadi positif juga.
Jadi nggak ada kesempatan untuk berpikir negatif, nggak ada kesempatan untuk galau lagi, gitu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah Anda harus mengikhlaskan kenangan tentang dia. Jadi nggak usah dipikirin lagi kalau misalkan pernah punya kenangan indah, punya barang-barang yang pernah dia kasih, baiknya sih dihibahkan ke orang lain atau dibuang saja agar nggak kepikiran terus. Ya, ikhlaskan apa yang sudah terjadi, itu sudah bagian dari masa lalu, karena setiap orang kan memiliki waktunya sendiri-sendiri. Mungkin waktu itu Anda memang bertemu dengan dia, dipertemukan, kemudian dipisahkan oleh Tuhan. Tentu itu sudah jalannya, gitu. Nggak usah lagi dipikirin ya, apalagi sengaja sering lamunin dia, atau sering mikirin kenangan tentang dia. Apalagi kalau masih suka ngunjungin tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi, kemudian ngegalauin dia, itu suatu hal yang menyiksa diri sendiri menurut saya. Jadi bersikaplah dewasa, jangan menyiksa diri sendiri. Anda juga berhak bahagia dengan kesempatan yang lebih baik ke depannya. Gitu. Nah, itulah tadi pemirsa beberapa tips dari saya, semoga dapat membantu agar Anda nggak sedih lagi ditinggal menikah oleh orang yang Anda cintai. Karena sejatinya cinta belum tentu jodoh, tapi kalau sudah jodoh pasti cinta. Saya tutup video ini di sini dulu pemirsa. Bagi Anda yang mau menambahkan, silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi pemirsa yang mau curhat juga boleh ya, tulis langsung di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu saya di video saya yang lainnya pemirsa, dan saya akan tetap tunggu Anda di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa.